Hai semuanya, balik lagi sama aku nih, Uti dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini cerita Intan dan Riko udah masuk bab ke-103. Siapa yang mau dengerin kelanjutannya? Ayo kita dengerin bareng-bareng, oke? Sore hari Riko dan Intan sudah pulang ke rumah mereka. Sebelum pulang tadi, Riko sudah menghubungi pihak wedding organizer supaya mengambil daftar nama undangan di rumahnya. Setelah mandi dan berganti pakaian, Intan mengambil minuman di dapur karena merasa haus. Sedangkan Riko mandi di dalam kamar mandi kamar lantai atas. Tak beberapa lama, bel pintu rumah berbunyi. Intan pun bergegas ke depan untuk membukakan pintu. Saat pintu terbuka, tampaklah laki-laki muda utusan dari pihak wedding organizer. Laki-laki itu tertegun melihat Intan. Wah, cantik banget, batin laki-laki itu. Laki-laki itu tidak tahu kalau Intan istrinya Riko. Ia mengira Intan adiknya Riko karena Intan terlihat masih seperti anak SMA. Nyari siapa ya mas? Tanya Intan menyadarkan ketertegunan laki-laki itu. Pak Rikonya ada mbak? Tanya laki-laki itu. Oh, ada mas, silakan masuk. Ujar Intan mempersilahkan laki-laki itu masuk dan duduk di ruang tamu. Masnya mau minum apa? Tanya Intan pada laki-laki itu sebelum masuk ke dapur untuk membuatkan minum. Oh, nggak usah repot-repot mbak, saya cuma sebentar doang, jawab laki-laki itu sopan. Oh oke. Sebentar ya, mas Rikonya lagi mandi, bentar lagi juga selesai kok, balas Intan lalu masuk ke dalam rumah. Laki-laki itu pun mengangguk mengerti. Intan naik ke lantai atas dan masuk ke dalam kamarnya hendak memanggil Riko. Saat Intan membuka pintu kamar, Riko sudah selesai mandi dan berganti pakaian hendak turun ke bawah. Mas, ada tamu tuh nyariin, ujar Intan pada Riko. Siapa? Tanya Riko sambil mengerutkan dahinya. Gak tahu, tadi aku lupa nanya, jawab Intan. Setelah itu Intan dan Riko turun lalu menuju ke ruang tamu untuk melihat siapa tamu yang datang. Kamu siapa? Tanya Riko saat melihat laki-laki itu di ruang tamu. Oh, perkenalkan saya Rudy pak, dari wedding organizer, jawab laki-laki itu. Oh iya, tunggu bentar ya, ujar Riko lalu masuk untuk mengambil daftar nama undangan yang ia kumpulkan dari Sita, Intan, Romi, dan Lia. Intan duduk di sofa seberang laki-laki itu. Laki-laki itu terus memandangi Intan tanpa berkedip. Intan tidak menyadarinya karena ia sedang memainkan ponselnya. Tak beberapa lama Riko keluar dengan membawa beberapa lembar kertas di tangannya. Ia melihat laki-laki itu sedang memandangi Intan terus-menerus. Gumam Riko membuat laki-laki itu terkejut, lalu mengalihkan pandangannya dari Intan. Riko pun duduk di samping Intan lalu memeluk bahunya. Intan menoleh ke tangan Riko yang bertengger di bahunya. Ia merasa risih menunjukkan kemesraan di depan orang lain. Ini daftar nama untuk para undangannya ya. Cepat selesaiin ya, dalam 2 hari, ujar Riko sambil menyerahkan lembaran kertas pada Rudy. Iya pak, baik, jawab Rudy sambil tersenyum dan menerima kertas itu. Oh iya, jaga tuh matanya, gak usah ngeliatin istri saya kayak gitu, atau enggak saya colok mata anda, ujar Riko mengancam karena tidak suka dengan cara laki-laki itu memandang Intan. Laki-laki itu pun membelalakan matanya tidak percaya. Ia mengira gadis di depannya adalah adik dari Riko karena wajahnya masih sangat muda. Oh iya pak, maafin saya pak, kalau begitu saya permisi dulu ya pak, balas Rudy seraya berdiri lalu menjabat tangan Riko. Riko pun menerimanya. Setelah itu Rudy segera terbirit-birit pergi dari rumah Riko sebelum matanya dicolok Riko karena sudah memandangi istrinya. Cerita Intan dan Riko sampai sini dulu ya. Makasih udah setia ngikutin cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya. Dadah.